masih tetap sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati berkat melalui ibadah online pada hari ini. Yang tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan September. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru. Dan kita percaya setiap hari kita menikmati anugerah Tuhan. Mazmur 100 katakan, masuklah dalam gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bangunlah, pujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami menikmati bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan memeliharakan kehidupan kami hari lepas hari. Dan hari ini, di hari yang istimewa ini, kami tahu berkat Tuhan tercurah untuk setiap kami yang sudah duduk siap di hadapan-Mu untuk menerima anugerah dan segala rahmat kebaikan-Mu. Kami kembalikan Tuhan segala puji, segala hormat, segala pengagungan dan nyanyian kami bagi Tuhan yang layak menerima segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan bersama-sama. Suka kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ada yang Allah hadiratnya karena hati bersyukur. Bertambah dengan pujian, bertambah
Amin. Di mana Tuhan hadir, di situ ada sukacita yang luar biasa. Saudara bersukacita, amin, amin. Saya percaya setiap kita bersukacita, saudara. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah situasi krisis dan kesulitan kita, tetapi sukacita Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Tapi tahukah saudara, saya percaya satu hal, bahwa dari setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, hanya satu yang Tuhan rindu untuk kita lakukan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya setiap kita berusaha menyenangkan beberapa orang sekeliling kita. Mungkin ada yang ingin menyenangkan anak-anaknya, ada yang ingin menyenangkan suaminya, istrinya, pacarnya, pasangannya, mertuanya, menantunya. Tapi pernahkah saudara berpikir, bagaimana aku mau menyenangkan hati Tuhan? Walaupun di tengah krisis karena pandemi virus, tetapi maukah kita berhenti sejenak memikirkan diri kita sendiri dan mulai berpikir, Tuhan, apa yang harus aku buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Dengan kita duduk diam di hadirat Tuhan menikmati ibadah pada pagi hari ini, saya percaya ini salah satu bentuk kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian ini, saya ajak setiap kita untuk belajar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi
persembahkan bagi Bapa di dalam nama Yesus yang memberkati kami, yang telah memberkati kami dengan sukacita yang luar biasa. Sempurnakanlah semuanya itu Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami terima. Kami siap, kami telah menjadi tanah-tanah yang dibacak oleh Roh-Mu, dan siap ditaburi dengan benih kebenaran. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Hope Family. Hari ini kita sudah sampai ke minggu keempat dari bulan September. Berarti sudah 9 bulan Tuhan menyertai kita di tahun 2020. Puji Tuhan, kasih karunia Dia, berkatnya, kuasanya tetap menyertai Dia. Kita tetap sehat saat ini dan kita masih bisa beribadah. Sebelum kita masuk dalam renungan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Kau telah menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan Kau pimpin kami supaya kami lebih dalam lagi mengenal akan firman-Mu,
supaya kami boleh berkenan dan kami boleh layak di hadapan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tema bulanan di bulan September ini adalah Pujilah hai jiwaku, dari Mazmur 150. Kita sudah belajar dari awal, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bahkan sampai sekarang kita akan lanjut ke minggu keempat. Kita akan review dulu bapak-bapak ibu sekalian, ya, supaya kita bisa tahu bagan atau skema dari pengajaran tentang Pujilah hai jiwaku. Pada minggu pertama dijelaskan tentang pujian dalam Perjanjian Lama. Di situ kita mengenal istilah yang namanya halal, samar, yadah, sabah, dan tehila. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pengen lebih detail lagi, buka lagi videonya yang di awal bulan. Waktu itu kita masih ibadah offline, ya. Kemudian di minggu yang kedua, kita dikasih pelajaran tentang pengertian penyembahan. Dan yang minggu lalu, kita diberi pengajaran tentang penyembahan dalam Perjanjian Baru. Pengajaran yang diberikan adalah tentang penyembahan dalam Perjanjian Baru, yaitu tentang latreuo, sepomai, dan proskuneo. Di situ dijelaskan satu persatu. Pada minggu ini, pada hari ini, kita akan belajar bukan pada cara penyembahan atau cara pujian, atau bukan dalam pengertian pujian maupun penyembahan. Tapi yang akan kita jelaskan pada hari ini adalah pengertian dari Mazmur 150 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi mungkin kita akan lebih banyak konsentrasi di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kita sudah tahu apa itu penyembahan, apa itu pujian. Pujian dan penyembahan itu bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, atau bukan ditujukan hanya dengan cara kita, entah kita sujud, mengangkat tangan, bersorak, bukan hanya itu. Tapi ada satu esensi yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Jadi kita tidak bisa memuji dan menyembah Dia sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Dia. Itu yang penting, bapak-bapak saudara. Ketika kita sudah mempunyai pengenalan yang benar akan Allah, maka pujian dan penyembahan itu dapat kita lakukan bukan hanya lewat ucapan, syukur, nyanyian, tapi dengan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu menjadi bagian dari pujian dan penyembahan kepada Allah. Sebelum kita masuk, kita belajar dulu mengenai Mazmur. Kita sama-sama belajar. Mazmur merupakan satu kitab puisi, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi yang namanya puisi itu kadang-kadang banyak sekali bahasa-bahasa kiasan, ya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang mengandung arti implisit, ya. Enggak cuma yang dilihat doang eksplisitnya, tapi implisitnya di dalamnya itu kita harus mengerti dan kita belajar. Maka kitab Mazmur ini bukan kitab yang mudah untuk dimengerti, tapi ini adalah merupakan satu ungkapan pujian dan penyembahan kepada Allah. Mazmur itu ditulis oleh beberapa pengarang, ya, bapak-bapak sekalian, saudara sekalian. Enggak cuman dari Daud, enggak. Di situ ada Salomo, ya. Di situ ada Asaf, ada Etan dan Esrahi. Etan dan Esrahi itu dianggap orang yang paling berhikmat pada zamannya Daud. Kemudian dari Bani Korah, dan ada beberapa penulis yang mungkin kita tidak dikenal dan bahkan mungkin tidak ditulis. Kemudian dikatakan bahwa dari seluruh kitab Mazmur itu, pasal yang 150 itu adalah pasal yang terakhir. Itu secara implisit terlihat seperti sebuah frasa atau sebuah kesimpulan dari seluruh kitab Mazmur yang ada. Jadi di situ, di dalam pasal yang ke-150 itu, kita belajar banyak sekali hal. Nah, kita coba akan belajar pada saat ini. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita masuk dalam Mazmur 150 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia
dalam cakrawalanya yang kuat. Ini adalah suatu kalimat awal yang diucapkan oleh Daud pada waktu menyimpulkan seluruh kitab Mazmur. Yang pertama adalah haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kita akan belajar di sini, Bapak-bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata pujilah Allah di dalam tempat kudusnya, kita timbul satu pertanyaan. Di mana sih tempat kudus Allah itu? Apakah itu di surga? Apakah itu di bait Allah? Atau kalau zaman sekarang, apakah tempat kudus itu menunjuk kepada suatu gereja? Nah, kita akan belajar di situ, Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, ya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Kita akan melihat tinjauannya secara leksikon, ya, dari bahasa aslinya. Nanti Bapak-bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide yang saya tampilkan, ya. Di situ dikatakan haleluya, terdiri dari kata halelu dan yah. Halelu itu suatu perintah, Bapak-bapak sekalian. Pujilah itu berarti perintah. Perintah yang bersifat jamak dari kata halal. Nah, kalau kita ingat halal, kita ingat pujian di Perjanjian Lama ada istilah halal. Artinya pujilah. Dan yah itu adalah objek yang menunjukkan bahwa itu artinya Yahweh, ya artinya Tuhan. Maka disebut haleluya. Ya. Kemudian haleluya itu sebenarnya di sini ada banyak, Bapak-bapak sekalian, ya. Di situ haleluya itu yah, itu menunjukkan kepada Yahweh. Tapi ada juga yang kedua, pujilah itu adalah halelu. Kata perintah sama jamak, kata kasarnya halal sama pujilah. Dan el. Jadi kalau yang pertama tadi haleluya kepada Yahweh, yang kedua pujilah itu dalam bahasa Ibrani-nya haleluel. Haleluel itu menunjuk kepada apa? Allah yang tunggal. Allah atau boleh dikatakan ya yang berkuasa. Jadi di situ dikatakan dari kata haleluya, pujilah Tuhan, itu menunjukkan bahwa itu adalah suatu perintah kita untuk memuji Allah, baik itu dalam keberadaan Dia. Ini adalah suatu petunjuk buat kita untuk kita memuji Allah. Jadi jelas ya, haleluya, kalau pujilah itu perintah juga, tapi kepada haleluel. Ada dua pengertian yang berbeda. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam tempat kudusnya. Dalam tempat kudusnya banyak di dalam bahasa aslinya itu disebut bekadesio. Bekadesio kata depannya di dalam atau dalam, pada, dengan, dan kadesi kata sifat, kata asalnya artinya kudus. Kata ganti milik tunggal maskulin yang artinya nya. Jadi di sini banyak orang yang bicara bahwa di tempat kudusnya itu adalah kadesi. Kadesi itu tempat yang memang kudus. Kalau pengertian kudus dalam bahasa Indonesia itu dipisahkan, dikhususkan. Jadi ibaratnya kita hidup di dalam dunia ini, kita tuh dikuduskan, tuh kita diangkat, dipisahkan dari semua kekuatan dunia, semua pergaulan dunia untuk dikuduskan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi pengertian yang pertama adalah haleluya, pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Kemudian kita mesti berpikir, berarti di dalam tempat kudusnya itu apa? Dalam tempat kudusnya itu adalah berarti tempat Allah berada. Itu dinamakan tempat kudusnya. Terus bagaimana kita bisa tahu Allah berada di tempat kudusnya? Di sini dikatakan, haleluya, pujilah dalam tempat kudusnya. Di mana tempat kudusnya? Perintah untuk memuji Tuhan di tempat kudusnya ini memberikan pengertian yang pertama. Yang memuji dan yang dipuji harus mempunyai satu kesamaan, yaitu apa? Kudus. Jadi, kalau kita ingin memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya, berarti kita harus kudus. Baru kita bisa memuji. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian?
di sini dijelaskan suatu tempat, tapi tempat dengan suatu kata sifat, bukan tempat yang menyebutkan suatu daerah, bukan, tapi merupakan tempat yang kudus. Kudus itu tidak bisa dijelaskan dengan tempat, tapi yang kudus itu adalah suatu suasana, suatu keadaan yang harus kudus. Makanya kenapa dibilang bahwa pujilah Allah dalam tempat kudusnya, supaya kita sama-sama kudus dengan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini mengatakan di tempat kudusnya itu mengacu pada suatu keadaan bahwa ketika kita akan memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya, berarti kita harus kudus. Pada minggu yang kedua, waktu Pak Mika mengajarkan, dia mengatakan ini, kita tidak bisa sembarangan memuji Tuhan. Ya, kita nggak kenal, tahu-tahu ada perempuan, kita bilang, kamu cantik ya. Nggak bisa, karena dia nggak kenal. Nah, kalau ini dijelaskan dengan lebih khusus lagi, bukan hanya mengenal, tapi kita harus kudus. Makanya tidak semua orang bisa melakukan apa yang dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, karena ada satu syarat yang harus dipenuhi di situ, karena Allah kudus dan kita harus kudus. Barulah pujian itu bisa terjadi, dan pujian itu bisa menyukakan hati orang yang kita puji, dan orang yang kita puji bisa tahu siapa yang memuji dia. Jadi ada timbal balik dan ada dampaknya. Pertama tadi kesamaannya adalah kudus. Terambil dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuh. Ini adalah perkataan Tuhan. Kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Yang kedua, dalam Imamat 11 ayat 14, di situ dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menasiskan dirimu dengan segenap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Itu dikatakan di dalam Imamat 11 ayat yang ke-14. Jelas dikatakan, ketika kita ingin memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya, kita harus kudus terlebih dahulu. Di sini dikatakan ayat ini, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita menjadi kudus? Ya kan, Bapak-Bapak sekalian, menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa menjadi kudus? Kita akan lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa yang menguduskan kita? Yang menguduskan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi orang yang kudus itu adalah orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang mudah kita mengatakan pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Kita seakan-akan itu adalah hal yang simpel buat kita. Kita seakan-akan membuang kata-kata itu dengan ya enteng. Tapi arti di dalam kita harus mengerti di situ. Kita harus kudus. Dan bagaimana kita kudus? Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ayat ke-18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, jadi jelas, bagaimana kita bisa kudus? Pertama, kita harus berjalan dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita dikuduskan?
Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi yang pertama, Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, yang pertama, firman dan kebenaran itu yang menguduskan kita. Yang kedua, dulu kita memang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tapi sekarang kita sudah dikuduskan dan kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah. Berarti kita harus punya iman di dalam Tuhan. Bagaimana dikuduskan? Kita harus punya iman dan kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengenai bagaimana kita menjadi kudus, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana kita bisa kudus? Pertama, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Kedua, kita harus dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, Roh Kudus harus ada di dalam diri. Karena bagaimana kita bisa belajar kebenaran firman Allah ketika Roh penolong itu yang akan mengingatkan itu kita tidak ada. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita boleh belajar kebenaran firman. Dan kita mempunyai iman yang teguh karena kebenaran firman itu dan pertolongan dari Roh Kudus. Itulah yang akan membuat kita menjadi kudus. Dan saat itulah kita layak berkata, haleluya, pujilah Allah di tempat kudus. Ketika kita tidak berjalan dalam kebenaran firman Allah, ketika kita tidak mempunyai hubungan intim dengan Allah yang membuat Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, ketika kita tidak pernah mengakui iman kita dalam nama Yesus, kita belum dikuduskan. Dan kalau kita belum dikuduskan, apapun yang kita katakan, pujilah Allah di tempat kudusnya, tidak akan mempunyai dampak. Seperti kata-kata yang terlempar di udara. Karena apa? Allah pasti mengenal siapa yang kudus, siapa yang memuji Dia, siapa yang menyembah Dia. Karena kita harus punya satu kesatuan, yaitu kita harus kudus. Nah, itu adalah pengertian kita yang pas ayat yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya. Di situ dikatakan apa? Di bagian yang kedua, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, pujilah Dia sama, tinjauannya sama yang tadi. Kemudian dalam cakrawala yang kuat, cakrawala di sini dikatakan bahwa terdiri dari dua kata, yaitu regia dan pi di depan. Kata di depan yang artinya di dalam dan dalam, pada atau dengan. Regia artinya cakrawala. Uso terdiri dari dua kata, us dan o, yang artinya kekuatan. Jadi yang dinamakan dengan cakrawala itu adalah bergia uso, yang berarti di situ menyatakan bahwa di dalam cakrawala itu ada kekuatan yang menjadi milik Allah. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita akan lihat lagi sebenarnya. Kata perintah untuk memuji Tuhan dalam cakrawalanya itu memberi pengertian seperti apa. Kita akan belajar cakrawalanya yang kuat. Tadi kita udah tahu tinjauan tentang pengertiannya. Pengertian yang pertama adalah memuji Tuhan Allah karena penciptaan. Cakrawala adalah langit tempat benda-benda penerang menunjukkan waktu, masa, dan menjadi saksi kekuasaan Allah, dan Dialah yang awal dan akhir.
Jadi begini Bapak-Bapak sekalian, cakrawala. Pada waktu Allah menciptakan cakrawala, kemudian setelah dia menciptakan tumbuhan, dan dia menciptakan benda-benda penerang untuk menunjukkan waktu dan musim, itu diletakkan di atas cakrawala atau langit. Dikatakan di sini Kejadian 1 ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itu adalah hari yang kedua. Kemudian di ayat yang ke-14 berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, ketika kita bicara cakrawala, maka kita akan bicara waktu. Kalau kita bicara waktu dan masa, maka itu akan menunjukkan Allah adalah yang awal dan akhir. Kekekalan adalah milik Dia. Itu adalah cakrawala. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika kita diperintahkan pujilah dalam cakrawalanya yang kuat, berarti tidak ada satu waktu pun yang terlewatkan untuk kita memuji Tuhan. Karena cakrawala itu yang akan menunjukkan waktu-waktu, kuasa-kuasa, peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat yang Allah nyatakan buat kita semua. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Bagaimana itu bisa dikatakan yang awal dan akhir kalau tidak ada waktu, musim, atau masa? Maka waktu, musim, dan masa itu adalah suatu bukti kekuasaan Allah atas dunia ini, atas langit dan atas bumi. Kemudian kita lanjutkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pengertiannya. Cakrawala itu memberikan pengertian, memuji Tuhan karena kemuliaannya dan kasih-Nya dalam segala yang telah Dia perbuat dalam kehidupan manusia. Kita baca Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Jadi cakrawala itu menunjukkan waktu yang tidak berkesudahan dan membuktikan kemuliaan dan kasih-Nya dari segala yang Dia perbuat. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, cakrawala diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mengenal Dia, manusia yang belum mengenal Dia, dan manusia yang tidak mengenal Dia. Cakrawala diberikan. Tapi cakrawala, masa, waktu, itu sebenarnya merupakan kesempatan buat kita untuk bertobat dan masuk dalam kasih karunia. Luar biasa, Bapak-bapak sekalian. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Bukan hanya cakrawala pembatas air atas dan bumi, tapi cakrawala yang akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Luar biasa, pemazmur ini luar biasa sekali. Dia menguraikan kata-kata dengan sederhana, tapi di dalamnya mengandung makna yang luar biasa. Kita akan lanjutkan. Itu baru ayat yang pertama, Bapak-bapak sekalian. Kita akan lanjut ke ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Karena segala keperkasaannya.
Keperkasaan di sini dari dalam bahasa aslinya dikatakan dafar, yang artinya kekuatan, kekuasaan, dan keperkasaan. Kemudian selanjutnya kita akan lihat dulu, memuji Allah karena keperkasaannya itu memberikan pengertian tentang apa? Pertama, kita mengakui perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita ketika kita berjalan dalam kebenaran. Jadi banyak peristiwa mujizat atau keajaiban itu menunjukkan keperkasaan Allah karena kuasanya. Kita akan baca dalam Mazmur 86 ayat 10-11. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, memuji karena keperkasaannya itu mengandung arti bahwa kita telah mendapatkan peristiwa-peristiwa ajaib atau mujizat-mujizat dari Allah. Tetapi mujizat-mujizat yang dari Allah itu yang akan menyadarkan kita bahwa kita harus ikut menurut kebenaran. Tadi dikatakan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Keperkasaan yang pertama itu adalah perbuatan ajaib ketika kita berjalan dalam kebenarannya. Yang kedua, di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, keperkasaannya adalah perbuatan yang ajaib ketika kita berjalan dalam kebenarannya untuk mendapatkan kemenangan iman. Ini adalah pengertian dari keperkasaannya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi, pujilah Dia dalam keperkasaannya. Berarti kita memuji perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah kerjakan dalam. Berarti kita harus punya pengalaman bersama dengan Allah. Firman Tuhan atau kebenaran itu tidak hanya dalam bentuk teori, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Soalnya kalau kita terjebak dalam teori, kita tidak lebih dari ahli Taurat maupun orang Farisi. Tapi firman ini harus kita alami. Maka ketika kita memuji Dia dalam keperkasaannya, berarti kita sudah mengalami mujizat. Maka kita memuji Dia. Pengertian yang kedua, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Apa arti besar? Kata besar ini dikatakan kebesarannya itu berarti adalah yang menunjukkan bahwa Allah itu besar. Apa artinya Allah itu besar? Allah yang telah melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini maupun di langit. Tidak ada ilah lain yang bisa berbuat seperti Allah kita. Maka kita mengatakan Allah yang besar. Pengertiannya, yang memuji Allah dengan kebesarannya adalah mengakui tidak ada yang bisa menyamai Allah dalam perbuatannya. Jadi kita tahu sekarang kebesarannya itu memang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kita akan baca dalam Mazmur 92 ayat 4-6. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, yang sangat dalam rencana-rencana. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, ketika kita memuji Allah dalam kebesarannya, kita mengakui Allah kita yang besar,
perbuatan-perbuatannya tidak ada yang dapat menyainginya. Perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Rancangan-rancangannya yang tepat dalam kehidupan kita. Itulah kita memuji Dia dalam kebesaran. Kita bisa mengatakan kita memuji Dia dalam kebesarannya ketika kita sudah mengalami pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kemudian kita tahu ayat yang paling populer. Ini adalah satu-satunya yang menunjukkan bahwa Allah kita tidak ada yang bisa menyamai, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak-bapak Ibu sekalian, tidak ada Allah lain, kepercayaan lain, dewa-dewa lain yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan, yang bisa merencanakan seperti yang Allah rencanakan dari Dia menciptakan manusia sampai akhir zaman. Rencana-rencana Allah begitu sempurna. Tidak ada satupun yang bisa berbuat seperti yang Allah lakukan. Bapak-bapak Ibu sekalian, dari dua ayat ini kita sudah tahu, pujilah Dia dalam tempat kudusnya baru bisa memberikan dampak ketika kita kudus di hadapan Allah, karena Allah kudus. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat ketika kita tahu bahwa dari hari ke hari, musim berganti musim, peristiwa berganti peristiwa, menunjukkan keperkasaan Allah dalam kehidupan kita. Pujilah Dia dalam segala keperkasaannya, menunjukkan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Begitu tepat dan sempurna. Dan yang keempat, ketika kita mengatakan pujilah Dia dalam kebesarannya yang hebat, kita mengakui tidak ada Allah yang seperti Dia, yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan pada kehidupan kita. Dua ayat ini sudah menunjukkan suatu kesimpulan dari Mazmur, dari pasal yang pertama sampai 149. Jadi bapak-bapak Ibu sekalian, dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan, bukan hal yang sepele, bukan hal yang biasa, bukan ditentukan oleh pemusik, bahwa kalau menyembah kita pakai lagu yang pelan, kalau memuji kita pakai lagu yang cepat, bukan. Tapi lebih dari itu adalah hati kita, pengenalan kita yang benar akan Tuhan, dan kita merasakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu. Kemudian kita akan lihat Mazmur 150 ayat 3 dan 5. Pujilah Dia dengan tiupan serakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi, seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat di atas memberikan sebuah pengertian bahwa pujian yang diberikan kepada Allah setelah mengerti dan mengetahui secara mendasar tentang apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, pujian itu tidak hanya berupa ucapan, tapi pujian itu berupa ekspresi dalam kehidupan kita. Alat-alat musik yang disebutkan di situ boleh dibagi menjadi alat tiup, alat petik, alat gesek, maupun tabuhan. Dikatakan bahwa semua itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita, kita serahkan kepada Tuhan sebagai bagian dari pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian memuji Tuhan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh segala ciptaan Tuhan, untuk meresponi segala perbuatan yang agung dari Tuhan dengan cara kita masing-masing. Sebagai ciptaan, haruslah kita memuji Tuhan
dan di mana saja dengan segenap akal dan pikiran kita, dan terlebih lagi dengan segenap hidup kita. Maka boleh dikatakan kita memuji dan memuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dengan pengertian tadi, kita sekarang boleh mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah pujian kita berkenan di hadapan Allah atau tidak? Dengan kita belajar dari Mazmur 150 ayat yang pertama, kedua sampai ke-6, kita tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan segala perilaku yang kita lakukan, segala tindakan yang kita lakukan, kita harus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dengan kita hidup kudus supaya kita bisa berkenan di hadapan. Kita memperhatikan setiap hari-hari kita. Apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan pasti akan menyertai dengan keperkasaan. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kebesaran. Hanya Dia yang mampu melakukan, menyelamatkan kita, dan yang mampu memberikan ke dalam diri kita kehidupan yang kekal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, selanjutnya adalah pujian ini, penyembahan kita ini harus diwujudkan ketika kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk renungan kali ini Tuhan. Kami rindu Kau tanamkan dalam hati kami satu persatu Tuhan. Ketika kami mau memuji Engkau, ketika kami mau menyembah Engkau, biarlah kami belajar dengan kesungguhan hati, tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan segala apa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau, sehingga pujian penyembahan kami boleh Engkau terima, dan Engkau akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman yang luar biasa. Dan sekali lagi waktunya untuk kita memberikan persembahan bagi kita berikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Kami sekarang siap memberikan persembahan yang menjadi bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam pemberian mereka. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Berikan dengan sukacita, berikan dengan hati yang besar seperti Tuhan Allah kita di tengah kita. Dia besar. Dia besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, dan kita akan mendengarkan beberapa pembukaan.
pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih dalam seluruh rangkaian acara ibadah online Tuhan sudah memberkati. Kami percaya setiap musik, setiap lagu, setiap nyanyian, setiap perkataan firman tidak akan pernah berlalu sia-sia. Seperti hujan turun ke bumi, tidak kembali dengan sia-sia tapi menumbuhkan tanaman. Begitu juga dengan setiap kebenaran dan pelayanan yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, akan menumbuhkan iman keyakinan kami lebih dalam bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang telah melayani, telah ambil bagian. Berkati mereka sebagaimana mereka melayani Tuhan dengan penuh perjuangan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaatmu yang telah menikmati layanan ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa buat kota kami Jakarta yang kami cintai. Terus Tuhan berkati, Tuhan bebaskan, merdekakan dari penjajahan virus corona. Berkati bangsa Indonesia supaya cepat pulih dan terlepas dari bahaya pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh berjumpa dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan memelihara, menjaga, serta menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang dan menerima doa berkat, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa